Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersuka cita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena segala berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kami bersyukur Bapa untuk sukacita, kasih, karunia, damai sejahtera daripada-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, agar kami mendapatkan pengertian yang benar untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Habakuk pasal 1 dan 2. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara dikasih Tuhan, kitab Nabi Habakuk berbeda dengan kitab-kitab para nabi lainnya, karena isinya seperti sebuah dialog antara sang nabi dengan Tuhan. Namun demikian, dari isinya kita dapat menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan melalui apa yang tertulis dalam kitab ini. Mengawali pasal yang pertama, Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa kejahatan sepertinya dibiarkan begitu saja, dan kebenaran diinjak-injak, sehingga keadilan berjalan terbalik. Habakuk juga mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan bangsa yang lebih jahat menyerang dan menghancurkan bangsa Israel. Ada kesedihan, duka cita, dan perasaan tidak bisa menerima apa yang terjadi di depan matanya. Habakuk merasa heran dan bingung dengan kenyataan yang dilihatnya, yang berbeda dengan apa yang selama ini ia pikirkan dan yakini. Bukankah seharusnya Tuhan membela orang-orang benar dan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan? Tapi mengapa justru yang terjadi keterbalikan dari apa yang seharusnya? Mengapa orang yang melakukan kejahatan kelihatannya hidupnya enak-enak saja, sedangkan orang yang hidup benar mengalami kemalangan? Kebingungan dan keheranan serta perasaan duka cita yang dialami oleh Habakuk pada akhirnya mencapai suatu titik sikap bahwa apapun yang terjadi, meskipun banyak hal yang membingungkan, ada hal-hal yang tidak dapat dipahami dan sebenarnya tidak dapat diterima olehnya secara manusia, namun ia akan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita baca dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 ini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat ini mengandung makna bahwa pada akhirnya orang yang benarlah yang akan muncul sebagai pemenang. Orang yang sombong dan fasik, yang hidup tidak menuruti firman Tuhan, dalam hatinya tidak ada iman dan kasih kepada Tuhan. Ia mengandalkan dirinya sendiri dan bertindak seenaknya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya. Walaupun untuk sementara waktu ia kelihatannya meraih apa yang ia inginkan dan kelihatannya hidup enak, tapi pada akhirnya orang fasik dan sombong akan mengalami kejatuhan dan kebinasaan. Berkebalikan dengan itu, orang yang benar akan hidup oleh imannya. Tuhan memperhatikan iman, kasih, dan kesetiaan kita kepadanya. Dan Tuhan membalaskan berkat serta kehidupan kepada setiap kita yang setia percaya kepada Tuhan. Hidup oleh percaya mengandung arti bahwa kita sungguh-sungguh beriman teguh kepada Tuhan, setia mengikuti jalan-jalannya, dan meyakini bahwa setiap cara dan karya Tuhan senantiasa benar dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, karena orang benar hidup oleh percayanya, maka marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hiduplah oleh iman, bukan karena melihat. Jangan tergantung dan terpengaruh dengan apa yang kita lihat.
Hal-hal yang kelihatan bisa saja membingungkan dan membuat iman kita menjadi lemah. Itu sebabnya kita jangan hidup bersandar pada apa yang kita lihat, tapi bersandar kepada Tuhan, percaya kepadanya dengan segenap hati kita, karena dengan demikianlah kita mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, ada banyak hal yang mungkin membingungkan kita, hal-hal yang tidak kita mengerti, perkara-perkara yang kita lihat yang berkebalikan dengan apa yang kita harapkan atau yakini. Tapi mari tetap percaya dan andalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Sabarlah dalam segala situasi dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu beserta dan menolong kita senantiasa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar lewat apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk, bahwa apapun keadaan yang terjadi di dunia ini, apapun situasi yang kami alami, kami tidak mau goyah dalam iman. Kami mau tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk kami kerjakan, yaitu tetap setia, percaya dan mengandalkan Tuhan. Sebab pada akhirnya Tuhan akan membela dan menolong orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang selalu beriman teguh kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tidak bergantung dan tidak terpengaruh dengan berbagai hal yang kami lihat, yang kelihatannya berkebalikan dan membingungkan pikiran kami. Ajar kami untuk selalu berpegang pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami semua di sepanjang malam hari ini. Pimpin dan sertai kami, lindungi kami Tuhan, lingkupi dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa, setiap rencana kami. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam semuanya, melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan menyatakan mujizat-Mu, jalan keluar, pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami selalu untuk berada dalam jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.